Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi informasi mengenai pengalihan gaji P3K ke APBN. Kemudian ada juga di DPRD beberapa daerah menilai jadi solusi kemudian beban fiskal daerah. Nah, dikutip dari Palangkaraya ya, anggota Komisi 1 DPRD Kalimantan Tengah Kalteng Purdiono mendukung rencana pengalihan pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD ke anggaran pendapatan dan belanja negara APBD. Ya, ramainya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi daerah tidak menjadi beban fiskal ya. Nah, menurutnya kebijakan tersebut dapat menjadi solusi untuk menjamin kesejahteraan P3K sekaligus mengurangi beban fiskal pemerintah daerah yang bisa dialokasikan menjadi anggaran yang lain seperti infrastruktur, sekolah dan yang lain-lain. Nah, dukungan itu disampaikan menyusul kesepakatan antara Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mendorong pembiayaan gaji P3K daerah dialihkan ke APBN. Nah, kalau tidak salah pertemuannya di tanggal 8 Juni tahun 2026 ya. Nah, Purdiono juga menilai sejak awal program P3K merupakan kebijakan pemerintah pusat ya, karena itu pembiayaan gaji pegawai itu pantasnya digaji oleh APBN ya. Jadi alokasi atau anggaran daerah itu bisa dialokasikan ke yang lebih penting lagi dan bisa bebannya tidak terlalu tinggi ya. Itu kan program pemerintah pusat. Kemarin sempat bermasalah ketika pembiayaannya diserahkan ke daerah. Nah, daerah kan kelabakan karena hampir seluruh pemerintah daerah terkena efisiensi anggaran. Hal inilah yang harus dipahami oleh ASN P3K. Dengan alasan seperti itu, mungkin di beberapa daerah ada P3K yang mengalami penundaan pembayaran, ya seperti itu ya. Yang menjelaskan kondisi APBD di daerah memiliki keterbatasan ruang fiskal yang tidak fleksibel pemerintah pusat ya. Perubahan dan penyesuaian anggaran di daerah harus melalui mekanisme yang lebih panjang dibandingkan di tingkat pusat. Nah, APBD daerah itu relatif kaku ya dan tidak fleksibel. Karena itu saya mendukung jika kebijakan tersebut bisa direalisasikan, artinya gaji P3K bisa lebih terjamin, katanya tidak ada keterlambatan, kemudian ditanggung oleh APBN ya segala sesuatunya, kemudian daerah lebih leluasa melaksanakan kegiatan-kegiatan infrastruktur atau fasilitas sekolah yang lebih memadai atau layak ya. Kalau bidang misalnya sekolah, rumah sakit dan bidang yang lainnya ya. Politisi Golkar tersebut juga menyoroti kondisi fiskal Kalteng yang saat ini belum sepenuhnya stabil. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya kendala dalam penyaluran dana bagi hasil DBH yang berdampak pada kemampuan keuangan daerah. Nah, sekarang kekuatan fiskal daerah itu tidak terlalu stabil, salah satunya karena DBH tidak seluruhnya tersalurkan. Terkait dampak pembiayaan gaji P3K terhadap struktur APBD Kalteng tahun 2026, Purdiono mengaku masih menunggu penjelasan resmi dari organisasi perangkat daerah terkait dalam waktu dekat. DPRD akan menggelar rapat dengan dengar pendapat dengan instansi terkait untuk memperoleh gambaran lebih rinci. Nanti kami akan melakukan koordinasi dan RDP dengan BPKAD serta BKD untuk mengetahui perubahan anggaran yang terjadi. Secara detail saya belum mengetahui karena masih menunggu penjelasan dari dinas terkait, katanya. Ia menambahkan pembahasan tersebut juga penting untuk melihat dampaknya terhadap komposisi belanja pegawai daerah. Nah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1
tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, porsi belanja pegawai maksimal 30% dari total APBD dan akan berlaku efektif secara penuh pada tahun 2027. Menurut Purdiono, apabila pembiayaan gaji P3K dialihkan ke APBN, maka hal itu berpotensi memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik lainnya. Yang terpenting adalah kepastian bagi P3K serta kesehatan fiskal daerah tetap terjaga. Karena itu, kami akan mencermati skema yang disiapkan pemerintah pusat sebelum kebijakan ini diterapkan secara penuh, pungkasnya. Jadi itulah mungkin salah satu alasan keterlambatan penggajian dari P3K itu karena di berbagai daerah itu bermacam-macam masalah dan kesulitannya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon dipahamkan, mudah-mudahan hal ini menjadi harapan kita bersama bahwa gaji P3K dialih fungsikan ya ke APBN supaya tidak menjadi beban daerah. Baik, sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.